Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan buat hidup yang Kau beri. Kami sehat, kami kuat. Bahkan kalau mungkin saat kami mendengarkan renungan ini, kami memiliki pergumulan. Kami percaya Tuhanlah jalan keluar kami. Tuhanlah sumber pertolongan kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu ini, kami terima mujizat Tuhan. Kami menerima pertolongan Tuhan, kemenangan Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami untuk kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apakah hari ini kita bersyukur atau mengeluh? Nah, seringkali kita sangat mudah bersyukur kalau keadaan kita dalam keadaan baik. Dapat untung 10 juta. Ya kan? Dapat sepeda motor baru. Menanti-nantikan punya momongan 7 tahun. Tahun ke-8 dapat momongan, dapat anak. Bersyukur. Dulu jomblo 10 tahun. Begitu dapat pasangan. Senengnya. Lagi pemberkatan nikah, bulan madu. Senang bersyukur. Pekerjaan juga diberkati, bersyukur. Lagi healing ya. Makan enak-enak. Ke villa dan sebagainya. Bersyukur. Kalau dalam keadaan yang baik, keadaan yang penuh sukacita, kita bersyukur, itu manusiawi. Itu hal yang biasa. Hati manusia semua begitu. Tapi kalau dalam keadaan tertekan, terhimpit, terjepit, begitu berat pergumulannya, masih bisa bersyukur, itu istimewa. Namun apa yang menyebabkan kita bisa bersyukur? Kita mau jadi orang yang biasa atau yang luar biasa? Orang yang baik atau orang yang istimewa? Nah, kalau hari-hari ini kita sulit mengucap syukur, saya beri alasan supaya kita bisa mengucap syukur. Ada beberapa alasan supaya kita mudah mengucap syukur. Jadi saya beri judul renungan hari ini, alasan mengucap syukur. Yang pertama, kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ini yang pertama. Yang utama, kita tempatkan bahwa kita tidak sendiri. Membuat kita mengerti bahwa ada Tuhan di pihak kita. Ini membuat kita bisa mengucap syukur. Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai ayat ke-6. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lihat saudaraku, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kan biasa gitu ya. Kan ada lagu kan, jika Tuhan di pihak saya, siapa yang dapat melawan saya? Betul, Tuhan itu setia menyertai kita. Pertanyaannya, kita seringkali mengklaim Tuhan di pihakku. Pertanyaannya, apakah kita di pihak Tuhan? Saya ulang, kita mengklaim Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Pertanyaannya, apakah kita di pihak Tuhan? Artinya apakah kita percaya? Kita tidak perlu ngomel, tidak perlu mengeluh. Bahasa sehari-hari itu sambat. Sambat sakit ini, sambat pekerjaan ini, gak punya duit dan sebagainya. Ini bukan orang percaya bahwa Tuhan menyertai dia, karena mengeluh terus. Tapi sebaliknya, kalau kita juga ada di pihak Tuhan, artinya hidup kita ini selaras dengan Tuhan, sesuai firman Tuhan. Kita percaya bahwa kalau Tuhan menyertai kita, ya kita mengikuti apa maunya Tuhan. Tuhan di pihak saya juga mau di pihaknya Tuhan. Artinya saya mau jalan menurut apa yang Tuhan mau. Ini membuat kita punya alasan bahwa aku tidak sendiri. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa Dia tidak sekali-kali membiarkan aku dan Dia tidak akan meninggalkan aku. Percaya ini. Saya pernah dulu punya teman begitu karib sekali, dekat sekali. Sampai sekarang pun kalau ketemu, kita guyonan, kita bercanda. Ingat dulu masa-masa dulu waktu SD ya. Sukaannya dulu waktu SD kita naik sepeda bersama gitu ya. Zaman itu sepeda BMX. Jadi sepedanya satu, tapi yang bonceng duduk di sadelnya,
Yang mengayuh, maksud saya mengayuh sepeda duduk di sadelnya, yang bonceng tidak duduk. Yang bonceng itu berdiri di bagian apa itu ya, ada semacam besi di roda belakang, itu besi itu untuk memijakkan kaki, sehingga berdiri begini megangi yang bonceng. Jadi saya sama sahabat saya kemana-mana begitu, naik sepeda guyonan. Bahkan kalau kita cari makan waktu itu, cari makan yang punya moto cari makan murah, enak, wakeh. Sampai sekarang kami kalau ketemu guyonannya itu, yuk cari di Surabaya murah, enak, wakeh gitu ya. Tapi tidak selamanya dekat dengan saya. Secara persahabatan kami dekat, tapi secara jarak kami sangat jauh. Sehingga kadang saya tanya kapan kamu ke Surabaya, belum tahu. Tidak selalu ada bersama saya, meskipun karib, dekat, tapi jarak memisahkan kita. Tidak demikian dengan Tuhan. Dia dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita yang seringkali jauh dari Tuhan. Karena itu ayo, makin dekat dengan Tuhan kita makin mengerti bahwa Tuhan penyertaannya sempurna. Penyertaanmu sempurna. Kan gitu ya saudara ya. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Rancanganmu penuh damai. Wah, itu yang pertama. Kita tidak jalan sendiri, kita tidak jalan dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita. Waktu ada sebuah masalah, saya bisa ini menangani ini. Ternyata tidak bisa. Terbatas kita ini. Karena itu jangan ada orang yang menyombongkan diri, memegahkan diri bahwa semua karena saya bisa, saya sukses karena saya, rumah tangga saya baik karena saya. Enggak. Hati-hati, orang yang sombong akan dihancurkan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Karena itu kita percaya semata-mata hidup kita karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Yesus, Immanuel, Dia menyertai kita. Itu yang pertama. Alasan kita bisa mengucap syukur. Alasan kedua, bahwa pasti ada jalan keluar. Tidak selamanya langit itu mendung. Nanti akan cerah. Akan muncul pelangi, akan terbit fajar. Yang kedua alasan kita bisa mengucap syukur, pasti ada jalan keluar. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Bilang lagi ya, tadi yang pertama Allah itu menyertai kita, Dia setia. Dan di sini disebutkan 1 Korintus 10 ayat 13, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pasti ada jalan keluar. Kapan waktunya? Ya sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kapan jalan keluarnya? Sabar, setia. Tuhan itu berjanji tidak akan mengingkari. Bukankah orang itu kalau ada masalah yang dicari jalan keluar? Jangan mencari lewat jalan yang lain yang di luar Yesus. Mengecewakan. Bahkan kalau kita di luar Yesus yang berdosa, entah itu ke dukun, entah cari jalan pintas, pinjol, judi, dan sebagainya, berbahaya. Bisa tambah hancur hidup kita. Bukan menemukan jalan keluar, malah yang ada jalan buntu. Sabar. Tuhan yang berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ia berjanji memberikan kepada kita jalan keluar. Saya pernah menolong seorang anak yang terjebur ke sumur. Dan dia meronta-ronta, untungnya langsung saya sigap. Dia berteriak antara enggak karena kaget. Mendadak jatuh dalam sumur. Jadi gak tahu, dia itu sempat seakan-akan teriak tapi seakan-akan enggak keluar suaranya. Apa itu ya istilahnya? Suaranya tuh kayak tercegat di sini, nggak keluar, gitu ya. Tapi nggak bisa keluar karena saking kagetnya. Sumur loh, masuk sumur. Nah, dia bisa selamat. Kok bisa? Gimana kok bisa selamat? Karena saya mengulurkan tangan. Saya nggak ada di dalam sumur. Dia menoleh kanan kiri, basah badannya.
Dia menoleh kanan kiri tembok semua dan gelap semua. Sudah ketakutan, dia sudah tidak sempat ngomong, bingung lah. Takut, bingung, kaget jadi satu. Dan saya di atas bilang, lihat atas, lihat atas, lihat atas, lihat atas. Dia lihat atas, saya bisa menolong dia. Saya angkat dia dan saya tarik dia keluar dari sumur. Saat sekeliling kita tidak memberikan jalan keluar, dan memang itulah dunia, tidak memberikan kita jalan keluar, kita cari ke sana kemari, bahkan kita mencari pertolongan lewat manusia, mengecewakan. Siapapun manusia, entah itu keluarga, entah itu teman, bahkan pendeta sekalipun, bisa mengecewakan, tidak memberi harapan yang pasti. Tapi yang di atas, seperti tadi teman saya masuk sumur, dia noleh ke atas. Oh iya, jalan keluarnya ada di atas. Kita punya Tuhan yang memberi kita jalan keluar. Jadi jangan susah, bersukacita, pasti ada jalan keluar. Lihat Tuhan, janjinya dia yang berjanji, bukan saya yang berjanji. Makanya di Alkitab tidak ada kitab Bambang pasal 5 ayat 2, tidak ada. Ini firman Tuhan, bukan firmannya Pak Bambang, bukan, firman Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, iya Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang ketiga, alasan kita bisa mengucap syukur, yaitu masalah-masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, tadi dikatakan dalam 1 Korintus 11:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Apa yang kita alami sebenarnya itu diizinkan Tuhan, melewati izin Tuhan, sehingga Tuhan tahu kemampuan kita seberapa. Ya, Tuhan tahu. Dulu kita ingat waktu kita sekolah, anak SD tidak mungkin diberi ujian pelajaran SMP. Anak SMP tidak mungkin diberi ujian pelajaran SMA, tidak mungkin. Semua sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan kemampuannya. Waktu anak saya masih 1, waktu masih bayi, ada ujian sesuai dengan kekuatan saya, kemampuan saya. Saya bingung carikan susu, popok. Waktu dia sakit, waduh belum berpengalaman, ini masih anak pertama. Ya apa ya, masih umur 6 bulan, masih umur juga pernah 1 tahun, bahkan kira-kira usia 3 tahun tangannya patah. Itu sebuah ujian. Tapi saya bisa melewati semuanya itu. Bisa melewati, kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuan saya. Saya tidak akan diberi ujian yang melebihi kemampuan saya. Begitu saya punya anak yang kedua, ujiannya beda lagi. Tapi bisa saya lewati. Kenapa? Karena Tuhan memberi kekuatan. Waktu anak saya mau masuk SD, butuh uang gedung, uang SPP. Waduh, apalagi kalau sekolah itu di Surabaya, harganya itu membahayakan alam semesta. Waduh, menggoncang dunia dan akhirat. Ngeri, tapi Tuhan tolong. Itu SD. Masuk SMP, ujiannya beda lagi. Mau masuk SMA, waduh, tambah besar. Karena begitu anak saya mau masuk SMA, lah, yang kecil, yang kedua mau masuk SMP. Nanti anak saya mau kuliah, yang ini juga ada biaya lain. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kekuatan. Saya pernah di gym atau di tempat fitness gitu ya, olahraga fitness. Saya tidak akan mungkin mengangkat beban yang berat yang tidak akan saya bisa pikul. Misalnya apa itu ya, beban apa gitu yang saya mau angkat yang 20 kilo, enggak kuat saya. Saya mulai yang pelan-pelan dulu, yang kecil-kecil dulu, membiasakan diri, sampai berikutnya kuat saya tambahi lagi bebannya. Demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Tidak akan diizinkan Tuhan kalau itu melebihi kekuatan kita. Tidak akan. Dia Allah yang mengasihi kita adalah anak-anaknya. Jadi mengucap syukur. Pak, tapi utangku itu 100 juta. Bisa dilewati. Tuhan memberi kita kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menyelesaikan utang itu. Ada yang bilang, loh lah malah utangku 300 juta. Loh, saya malah sampai jual rumah
untuk melunasi utang. Loh, saya sampai jual ini supaya saya bisa berobat. Ingat, tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan yang Tuhan izinkan pasti Tuhan punya maksud dan rencana. Mengucap syukur, ini alasan yang ketiga. Yang keempat, ingat bahwa orang lain juga memiliki masalah. Kan gitu ya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kata-kata lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita ini semua ada masalah, ada pencobaan. Jangan merasa masalah kita yang paling berat gitu. Suatu saat saya punya kenalan dan dia bilang, wah enak ya kehidupannya Pak Bambang bersama dengan keluarga, nyaman-nyaman. Saya bilang, loh kamu gak tahu, kamu kan tahu luarnya, dalamnya kamu gak tahu. Kita juga ada pergumulan, ada masalah. Makanya mengucap syukur, bukan hanya kamu yang punya masalah, saya pun juga ada. Ya, orang lain juga punya masalah, bahkan bisa jadi masalahnya si dia lebih besar daripada kita. Makanya ada istilah bahasa Jawa itu sawang sinawang. Waduh, dia berkatnya besar ya, enak hidupnya nyaman. Ternyata dia punya masalah yang berat sekali. Saya punya kenalan, rumahnya itu 3 lantai. Wih, besar, rumahnya besar sudah. Harganya mungkin MM-an sudah. 3 lantai, gede rumahnya. Bukan mungil loh, besar 3 lantai. Bahkan rumahnya ada lift. Loh, apa? Nggak naik tangga loh, tangganya ada, tapi disediakan juga lift. Wah, rumah kok ada lift, ini rumah atau mall? Hebat ya. Kaya ya? Oh ya kaya. Luar biasa ya, luar biasa. Tapi kenapa disediakan lift? Itu untuk anak-anaknya. Pemilik rumahnya nggak bisa naik tangga karena ada masalah di tulang punggung. Tulang leher sampai tulang punggungnya dia bermasalah. Bagaimana? Mau seperti itu? Jangan lihat orang lain, wah enak ya hidupmu, belum tentu. Ya, ingat, nggak usah. Saya bilangnya nelongso. Uripku kok gini loh. Orang lain tuh juga penderita juga sama kok. Sama-sama punya masalah. Itu yang keempat. Karena itu ya bersyukur yuk. Masalah dia lebih besar loh, masalah kita ringan. Bersyukur saja. Ya. Yang kelima, yang terakhir, ingat ada pertolongan Tuhan di masa lampau, dia sudah tolong. Sekarang pun Tuhan bisa tolong. Untuk hari esok pun Tuhan pasti bisa tolong. Bukan berarti, wah dulu dia tolong ya, wah sekarang gak bisa tolong. Oh bukan. Yang kelima ini loh yang buat kita bisa mengucap syukur. Bahwa selalu disediakan berkat pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan pasti ada. Katakan, dulu aku ditolong, sekarang pun aku pasti ditolong. Besok pun aku dijamin ada pertolongan Tuhan. Mungkin orang lain pernah mengatakan pada kita, iya bulan depan gak tolongi kamu. Iya minggu depan aku berkati kamu. Ternyata gak terjadi. Dia lupa dengan janjinya. Atau mungkin dia mengatakan bulan depan dia sendiri susah. Dia sendiri masalahnya berat, gak bisa nolong kita. Semuanya bleset, mengecewakan. Tapi Tuhan dulu tolong, sekarang tolong. Besok pun dia jamin pasti ditolong Tuhan. Nah, kita bersyukur. Ini 5 alasan kita mengucap syukur. Karena itu jangan mengeluh lagi. Nah, sebaliknya ada loh alasan orang itu tidak mau mengucap syukur. Nah, ini yang harus kita hindari. Kalau tadi kita harus kerjakan 5 alasan mengucap syukur, ini yang harus kita hindari. 3 alasan tidak bisa mengucap syukur. Yang pertama, membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan dengan yang lebih diberkati. Ada iri hati. Gitu ya. Coba Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 6. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 6. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang
imanmu kepada Tuhan Yesus. Filemon pasal 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ini teladan Rasul Paulus. Dia di penjara, tapi dia lihat Filemon dalam keadaan baik. Dia tidak membanding-bandingkan. Dia tidak iri. Dia tidak mengeluh. Saya ini yang memberitakan Injil. Saya ini ada berada di garis depan. Filemon itu kan anak didik saya, anak rohani saya. Enak ya hidupnya ya. Saya di penjara loh ini. Enggak. Rasul Paulus justru mengatakan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat engkau, mengingat Filemon dalam doaku. Bukan hanya itu, tapi Rasul Paulus malah berdoa untuk Filemon. Aku berdoa ayat ke-6, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Luar biasa bukan? Paulus di penjara, dia tidak ngomel, tidak iri dengan Filemon, anak rohaninya. Ya kalau saya bilang, dibanding Paulus, Filemon bau kencur gitu. Maksudnya itu masih baru gitu. Sedangkan Rasul Paulus jasanya sangat besar untuk penginjilan. Dia sebagai seorang rasul, tapi di penjara dia. Tapi dia tidak mengeluh, justru dia mendoakan Filemon. Bagaimana dengan kita? Kalau ada teman kita dipakai dalam pelayanan lebih hebat, mengeluh atau iri? Tetangga sebelah, rumahnya lebih diberkati, punya mobil baru. Kita banding-bandingkan dengan mobil kita. Bahkan tidak punya mobil. Wah, pekerjaan anaknya sukses, berhasil. Anak saya biasa-biasa aja pekerjaannya. Kita mulai membanding-bandingkan. Wah, istrinya teman saya cantik ya. Baunya wangi. Nah istri saya, waduh sudah expired. Waduh, kita mulai membanding-bandingkan. Wah, suaminya dia kaya ya. Setiap bulan selalu ajak istrinya ke luar negeri. Dan suami saya ngajaknya paling ya di pos kamling. Membanding-bandingkan membuat kita tidak bisa mengucap syukur. Jangan membanding-bandingkan. Lebih baik kita bersyukur karena 5 alasan tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur karena tidak percaya janji Tuhan. Tidak percaya dengan janji Tuhan. Seakan-akan kita mengatur Tuhan. Tidak melihat bahwa di depan itu ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Makanya tadi saya katakan, dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan bisa tolong. Yang depan pun hari esok ada jaminan pertolongan. Tapi kalau orang tidak percaya janji Tuhan, dia mengatur Tuhan. Dulu Tuhan tolong saya, sekarang susah loh, keadaannya lebih berat. Masa ditolong Tuhan ya? Nanti tahun depan tambah berat lagi. Seperti tadi saya kasih contoh, waktu anak saya bayi ditolong Tuhan, semua kebutuhannya disediakan Tuhan. Ya, anak saya masuk sekolah SD, ada pertolongan Tuhan. SMP tambah berat ini. SMA, waduh mau kuliah ini. Apa ya? Dan kita mulai memikirkan begitu rumit, begitu susah kita pikirkan dengan kekuatan kita, kemampuan kita yang terbatas. Membuat kita mulai meragukan janji Tuhan. Membuat kita mulai, aduh gak mungkin kayaknya. Dulu nyicil motor bisa, mau coba nyicil mobil. Begitu cicilan masih jalan 6 bulan, tambah berat ini ya. Bisa enggak ya? Pekerjaan juga begitu. Dulu kerjanya mungkin hanya sebagai ya sales mungkin, tapi dinaikkan jabatannya. Wah, tantangannya makin besar. Bisa enggak ya? Kita mulai meragukan janji Tuhan. Dan ini buat kita tidak mengucap syukur. Karena itu percaya. Supaya janji Tuhan benar-benar terrealisasi. Terjadilah menurut imanmu. Yang ketiga, yang terakhir, membuat kita tidak bisa mengucap syukur karena apa? Jiwa yang tidak puas. Jiwanya itu terlalu serakah. Maunya lebih. Sudah diberkati, mau yang lebih lagi. Nah ini gak puas jiwanya. Sehingga yang keluar bukan kata-kata syukur. Coba kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono,
karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jiwa yang tidak puas membuat lidah kita tidak terkendali. Yang ada hanya ngamuk, ngomel, marah, perkataan kotor, sembrono, bahkan lebih sensitif. Pasangan kita melakukan hal yang kecil, kita bisa marah. Kenapa? Karena jiwanya tidak puas. Hati-hati. Saya menjumpai orang tua, parents, mama papa itu, yang karena himpitan ekonomi, tekanan dalam pekerjaan, anaknya melakukan hal yang kecil aja. Bisa keluar kata makian, bahkan kutuk. Kenapa? Jiwanya tidak puas. Masalah tidak terselesaikan, jiwanya tidak puas, mau berkat yang lebih lagi. Perkataannya sembrono. Hati-hati. Ini kita belajar mengendalikan diri kita, supaya jiwa kita ini juga diberkati Tuhan. Kan ada sebuah lagu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Biarlah jiwa kita selalu rindu akan Tuhan, puas dengan segala kebaikannya. Kadang-kadang, saya katakan bukan kadang-kadang ya, seringkali hidup itu susah, bukan gara-gara hidup kita, tapi gara-gara gaya hidup. Kita cari kesusahan yang baru karena gaya hidup yang tidak mau puas, tidak mensyukuri dengan berkat yang ada, maunya lebih, gaya hidupnya wah, padahal kemampuannya ndak wah. Ya, jadi ada istilah itu BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi jiwanya itu ndak puas, belanja ini ya, terus begitu. Ya akhirnya mengundang masalah yang baru, mengundang masalah yang lagi, mengundang masalah yang lain, terus. Akhirnya menumpuk dan stres, sehingga ngomel dan tidak bersyukur. Karena itu, miliki jiwa yang puas dengan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, syukuri. Punya rumah yang mungkin tidak mewah, tidak luas, bersyukur. Belum punya mobil, punyanya sepeda motor, bersyukur. Ya, apapun yang kita miliki itu pemberian Tuhan, bersyukur. Karena apa? Percaya. Apa yang kita inginkan untuk ke depan, sesuatu yang lebih, tidak salah. Kita punya iman untuk sesuatu yang lebih, tidak salah. Tuhan, saya ingin punya mobil misalnya. Saya tidak punya mobil, saya ingin punya mobil. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai keinginan kita itu menghalangi kita untuk mengucap syukur. Kita lebih melihat yang kita tidak punya daripada yang kita punya. Ini membuat kita mengeluh, tidak mengucap syukur. Tuhan, rumahku masih ngontrak. Aku ingin punya rumah sendiri. Berkati aku Tuhan. Tidak apa-apa, bagus ini. Baik itu. Jadi saat ini kita bersyukur dengan apa yang kita punya, tapi kita juga bersyukur dengan apa yang akan Tuhan beri. Jadi syukur dengan iman berjalan bersama-sama. Bersyukur dengan apa yang kita punya, bersyukur beriman dengan hal yang akan Tuhan beri, hal yang kita doakan. Kita bersyukur beriman, Tuhan sanggup menyediakannya. Jadi bukan hanya berpuas diri, menerima nasib kok, siapa mana ya sudah nasib lah begini. Bukan begitu, tapi bersyukur dan beriman. Bersyukur untuk apa yang sudah kita punya, beriman untuk hal yang akan kita miliki. Pemberian Tuhan selalu indah tepat pada waktunya. Bersyukur. Jadi setelah kita mendengar renungan ini, apakah kita terus mau bersyukur atau kita mengeluh? Kita ngomel. Pilihan ada di tangan kita, Tuhan mau kita bersyukur. Ayat penutup dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sebagai ayat penutup, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan beri, untuk pasangan hidup yang Tuhan beri, untuk anak-anak yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk keuangan, untuk pekerjaan, untuk kehidupan, untuk segala hal yang Tuhan beri. Bahkan kami mengucap syukur untuk kesembuhan. Kami mengucap syukur untuk mujizat.
Kami mengucap syukur untuk berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan perbuat di masa lalu, masa kini, bahkan apa yang akan Tuhan perbuat di masa depan. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang setia menyertai kami. Terima kasih. Terus Engkau kerjakan bagian-Mu Tuhan, biar kami mengerjakan bagian kami untuk setia kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Biarlah damai sejahtera, sukacita, pengharapan, perlindungan, kekuatan Allah turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.